Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di King Zoo Channel. Di video kali ini saya mau ngasih tips dan trik buat kalian yang pengen membeli iPhone second ya. Di tips dan trik ini bisa kalian terapkan buat iPhone berapa aja ya. Jadi buat kalian yang pengen beli iPhone second, saya harap kalian nonton video ini sampai selesai ya, biar tahu gimana sih cara ngecek iPhone yang benar supaya nggak ketipu atau nggak dapat barang minus. Oke, langsung aja ya ke tips dan triknya. Oke, untuk tips yang pertama kita cek kondisi layarnya. Nah, di sini kita cek yang pertama adalah dari warna layarnya, apakah ada white spot atau dead pixel di layar tersebut. Caranya kita tinggal masuk ke pesan atau ke Safari ya, terserah kalian. Di sini aku masuk ke pesan aja ya. Ini gunanya buat nampilin warna putih di layar. Nah, di sini pasti kita tahu bahwa kalau ada white spot atau dead pixel di layar jika layar dalam keadaan warna full putih gitu. Dan selanjutnya untuk pengecekan layar kedua adalah dengan mengecek touchscreen-nya atau sensitivitas layarnya. Nah, itu caranya bisa kita tekan tahan lama untuk layar tersebut. Nah, sampai keluar tanda silang-silang seperti ini ya. Nah, di sini kita tinggal geser-geser aja. Nah, kita ke tepi-tepian kayak gini. Kita ke tepi-tepian semua. Nah, ini lakukan sampai merata ya. Nah, itu buat memastikan bahwa touchscreen layar kalian itu benar-benar masih sangat normal. Oke, di sini nggak ada kendala ya tentunya. Jika ada kendala pasti ini yang aku pegang ini berhenti di tengah jalan gitu. Jadi ini benar-benar masih sangat aman layar sentuh di handphoneku ini. Nah, selanjutnya adalah 3D Touch. Nah, untuk 3D Touch-nya ini berlaku di iPhone 6s ke atas. Untuk seri iPhone 6 belum ada 3D Touch-nya. Kita tekan kayak gini. Nah, gini. Nah, responnya bener-bener halus. Jika LCD kalian itu udah pernah gantian, itu biasanya itu rada delay ya untuk pop up-nya ini. Terus kadang juga susah untuk 3D Touch-nya, itu juga bisa dikarenakan LCD kalian nggak original. Oke, selanjutnya speaker atau sound. Nah, untuk seri iPhone 7 sampai ke 8 Plus itu soundnya sudah pakai stereo ya, jadi kita ngeceknya tuh harus bener-bener teliti biar nggak dapet yang minusnya sih. Untuk minus sound dari iPhone 7 ke atas itu speaker bagian earpiece ini ya, di bagian atas ini itu biasanya sember atau gembret itu. Nah, untuk caranya begini, kita masuk ke settingan, kita masuk ke sound haptic. Nah, di sini kita bisa mainin volume. Nah, di sini kita bisa mainin volume ini. Nah, selanjutnya untuk memastikan bahwa soundnya itu benar-benar berfungsi dengan baik, kita tutup salah satu speaker ya, biar kita tahu apakah bunyi atau tidak sound yang ada di HP tersebut. Kita contohnya saya di iPhone 7 ini aku tutup di bagian bawah ya, buat memastikan bahwa sound yang bagian atas ini bunyi. Nah, bunyi kan? Nah, selanjutnya di bagian bawah. Nah, ini masih sangat normal ya, masih sangat kencang. Nah, setelah speaker, selanjutnya adalah kamera. Nah, kamera ini kita coba satu-satu ya, mau dari kamera selfie atau kamera utama. Nah, untuk ngetes kamera biasanya penyakit di iPhone itu ada kayak apa ya, bulatan hitam-hitam gitu di kameranya. Itu biasanya kendala di modul kameranya ya, jadi bukan software atau kena debu itu salah, itu ada masalah di modul kameranya. Nah, di sini kita langsung cek aja kamera. Terserah sih kalian mau moto apa, terserah. Kita perhatikan baik-baik ya, apakah kamera itu bisa fokus atau tidak. Kita tap-tap ke kanan dan ke kiri buat memastikan kameranya masih bisa fokus ya. Nah, ini masih normal ya. Kadang kamera tersebut nggak bisa fokus bro. Nah, selanjutnya untuk mengetes apakah kamera itu ada kayak bulut-bulutan hitam gitu kayak dead pixel di kameranya, itu biasanya di background yang warnanya bersih. Contohnya di sini ada ini pakai background ini ya, handphone aja. Nah, biasanya di sini tuh kayak kelihatan banget kalau memang ada dead pixel di kameranya itu, bulut-bulutan gitu. Di sini nggak ada, berarti kondisi kameraku masih sangat normal. Selanjutnya kamera depan, lakukan hal yang sama ya, cari fokus dan
pindah-pindah fokusnya, apakah kamera depannya itu masih bisa fokus atau tidak. Oke, selanjutnya setelah kameranya normal, selanjutnya kita cek sound suaranya. Nah, untuk soundnya ini atau mic buat ngerekam kamera itu biasanya penyakit di iPhone 7 itu kita ngomong tapi nggak masuk ke handphone. Itu penyakit iPhone 7 ya. Jadi kita coba satu-satu. Untuk pengecekannya sih simple aja ya, nggak perlu lama-lama. Kita coba, halo tes gitu aja, cukup. Selanjutnya di kamera depan, halo tes, udah gitu aja. Terus kita coba. Nah, oke. Oke, bunyi untuk kamera selfie. Selanjutnya di kamera tadi mana? Nah, ini. Nah, selanjutnya di kamera depan juga masih sangat normal ya. Oke, masih sangat normal semua. Nah, selanjutnya adalah mic telepon. Nah, mic telepon itu kita bisa masuk ke perekaman video nih, voice memos. Nah, di sini kita bisa tes apakah fungsi dari mic tersebut masih bisa atau tidak. Nah, pengecekan ini berguna untuk teleponnya. Jadi, jika kalian telepon dengan pasangan kalian, itu pasangan kalian nggak dengar kalau memang ada kendala di mic handphone tersebut. Nah, kita selanjutnya langsung cek aja. Di sini kita cek, halo tes 1 2 tes 1 2. Oke. Halo tes 1 2 tes. Oke, masih normal. Jika pengen lebih pasti, kalian bisa tinggal pasang kartu kalian dan coba kalian telepon teman kalian ya, buat memastikan bahwa mic telepon kalian itu masih sangat normal. Oke. Selanjutnya dari mic telepon lanjut ke ini earpiece buat telepon. Nah, tadi speaker buat musik ya, tetapi sekarang earpiece buat telepon. Jadi speaker buat telepon. Di sini kita bisa panggil. Ini kan udah ada kartunya ya. Di sini kita bisa panggil 1 2 3 aja, nggak perlu telepon teman buat memastikan bunyi atau tidak sih. Oke, bunyi ya. Nggak tahu di mic kedengeran atau tidak. Setelah mic telepon, selanjutnya adalah sensor. Nah, sensor di bagian atas ini. Ini berguna buat kita saat telepon itu otomatis layar mati jika kita tempelin di telinga gitu. Kita ceknya sama di 1 2 3 panggil, kita tutup. Nah, kalau kondisi layar mati otomatis masih sangat berfungsi ya sensornya ini. Nah, selanjutnya kita tes sidik jari atau fingerprint ya. Nah, untuk pengecekannya kita masuk settingan, terus Touch ID. Nah, ini di sini kita add fingerprint. Kita tempelin aja langsung. Di sini kita nggak perlu sampai pakai kode ya. Di sini kita coba. Di sini kita cuman coba fingerprintnya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, di sini kita tes sampai full. Nah, kalau udah kayak gini otomatis fingerprintnya masih berfungsi dengan baik. Nah, itu kita cancel aja udah bisa. Nah, setelah itu selanjutnya ya adalah baterai. Nah, untuk pengecekan baterai ini memang rada gampang sulit ya, karena kita nggak mungkin bisa tahu kondisi baterai tersebut apakah benar-benar normal atau bermasalah ya, karena untuk baterai ini kan pengecekannya harus agak lama ya. Tetapi di sini aku ada tips khusus buat kalian biar tahu kondisi baterai itu benar-benar bagus atau tidak. Nah, untuk caranya gimana? Kita langsung masuk ke kamera. Nah, sebelum kalian masuk ke kamera, pastikan kalian udah pakai data ya, atau udah pakai kartu internet yang ada datanya, terserah, yang penting datanya nyala ya. Terus kondisi lokasi nyala. Dan selanjutnya kita nyalakan kameranya. Nah, di sini kita nyalakan flashnya. Kita masuk ke video dulu. Kita nyalakan flash on. Nah, kita tes dalam kondisi perekaman video selama 5 menit ya. Dan sekarang baterainya 24%. Kita play. Tahan sampai 5 menit ya. Oke, udah hampir 5 menit ya, dan posisinya masih ngerekam. Nah, flashnya masih nyala, masih merekam. Kita pastikan 5 menit aja ya. Itu kayaknya udah cukup sih buat ngecek kondisi baterai iPhone kalian apakah masih normal atau tidak. Nah, di sini udah 5 menit ya terekam. Kita matikan. Tadi kondisi baterainya 24% ya. Dan di sini kita cek baterai kita tinggal 18%. Itu masih bisa dibilang masih bagus ya, karena baterainya itu nggak langsung turun. Jadi
posisi baterai itu 24% sampai 18%, kan cuman turun 6% ya. Jadi 1 menitnya itu kalau dihitung gampangnya itu cuman 1%. Jadi masih bisa dibilang cukup normal. Nah, yang terakhir adalah iCloud-nya ya. Nah, untuk cara iCloud-nya itu gampang banget lah ini malahan. Kita tinggal, nah nih, di sini kan ada sync into your iPhone. Nah, di sini suruh masukkan Apple ID kalian. Nah, jika di sini ada nama orang atau email orang tersebut dan orang itu nggak tahu password buat logout, otomatis itu lock iCloud ya. Tetapi untuk memastikannya lagi, kita bisa langsung masuk ke general, kita reset handphone ini ke reset. Nah, terus kita pilih yang nomor 2, all content and setting. Nah, itu menghapus semua data dan email, semuanya pokoknya di handphone ini. Jadi pilih nomor 2 ya. Jika setelah reset ini ada email nyangkut atau iCloud nyangkut, otomatis handphone tersebut lock iCloud. Nah, jika penjual nggak tahu passwordnya, berarti itu lock iCloud bro. Jadi cukup gampang kok buat ngecek apakah handphone itu aman iCloud-nya atau tidak gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu tips trik kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen beli iPhone dan baru pertama kali pakai iPhone ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya dan follow juga IG saya. Dan saya Sugeng Hantoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.